Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Bapak Presiden yang saya hormati, para menteri yang saya banggakan, anggota DPR yang saya muliakan, beserta seluruh penyelenggara negara yang menyaksikan. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan kritik terhadap program makan bergizi gratis. Adapun kritik saya terdiri atas 3 poin utama. Yang pertama, program MBG tidak tepat sasaran, baik sasaran penerima maupun waktu penyaluran. Sebagaimana diketahui bahwa program MBG bersifat universal bukan afirmatif. Artinya tidak ada pemberian strata ekonomi dalam penyaluran MBG, sehingga baik anak miskin dan kaya akan menerima MBG. Sementara anak dengan kondisi ekonomi memadai jelas tidak memerlukan MBG, karena orang tua mereka dapat menyediakan makan bergizi secara mandiri. Waktu penyaluran MBG pun jelas bermasalah. Misalnya ketika libur Nataru dan bulan Ramadan, MBG tetap dijalankan meski menuai banyak kontroversi. Yang kedua, program MBG adalah proyek. Penyaluran MBG pada saat libur Nataru dan bulan Ramadan jelas tidak urgensial. Namun program MBG tetap dijalankan agar anggarannya terrealisasi. Hal ini jelas jauh dari prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dari sisi pengelola, MBG pun jelas bermasalah. Hal ini terbukti dengan studi evaluasi 1 tahun MBG oleh Celios, yang menunjukkan bahwa 79 responden menyadari adanya konflik kepentingan dalam penunjukan langsung vendor, sehingga potensi konflik kepentingan pengelolaan MBG sangatlah besar. Yang ketiga, program MBG adalah upaya konsolidasi politik menuju pemilu 2029. Bayangkan, puluhan juta murid SMP hingga SMA akan menjadi pemilih pemula pada pemilu 2029. Artinya, sangat mungkin mereka akan memilih Prabowo karena MBG. Hal ini pun terbukti dengan studi Indonesian Corruption Watch yang mengindikasikan adanya potensi MBG menjadi bentuk konsolidasi politik dan patronase. Oleh karena itu, program MBG harus dievaluasi total. Adapun mekanisme evaluasi yang saya tawarkan terdiri atas 3 langkah utama. Yang pertama, pemerintah harus menerapkan sistem afirmasi untuk memastikan penerima layak menerima MBG. Hal ini dapat dilakukan dengan pendataan ulang dengan proses yang transparan dan akuntabel. Yang kedua, pemerintah harus mengalihkan sebagian anggaran MBG untuk peningkatan kesejahteraan guru, pemerataan kualitas pendidikan, dan peningkatan dana riset and development. Yang ketiga, pengelola MBG harus melalui proses seleksi yang ketat dan transparan, serta harus dilakukan pengawasan masif terhadap potensi konflik kepentingan pengelolaan MBG. Solusi dan mekanisme yang saya tawarkan akan dielaborasi lebih lanjut oleh Bapak Ibu yang digaji dari APBN. Presiden Prabowo gagah berani berparas tampan.